Pemerintah daerah ramai-ramai menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan. Apakah cara ini dianggap cara instan bagi pemerintah daerah untuk menambah pendapatan atau memang kenaikan tarif dianggap lumrah? Kita akan bahas bersama dengan Ahmad Doli Kurnia dan juga Trubus Rahardianto. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya kita bicara sekarang melihat dinamika ternyata nggak cuma di Pati aja, tapi ada di berbagai daerah. Rakyat marah karena pajak kok naiknya bisa sekian ratus persen, ada yang bahkan sampai 1000%. Bang Doli lihatnya ini dari mana? Kita bisa melihat apakah karena efisiensi memang ke sana? Harus dikaji lebih dalam. Apakah memang kata efisiensi atau kebijakan efisiensi itu yang kemudian mengakibatkan itu? Nah, kita ingin lihat secara holistik dulu ya, secara menyeluruh. Pertama memang betul kita masih punya problem tentang soal kapasitas dan pendapatan daerah. Ya. Nah ini juga nanti berkaitan dengan soal kebijakan dana transfer daerah. Nah saya kemudian di Komisi 2 sejak tahun lalu sudah ingin membicarakan kepada pemerintah. Sebenarnya soal kebijakan dana transfer daerah ini itu harus lengkap dengan soal mekanisme evaluasinya. Nah selama ini kan di DPR aja itu tidak ada satu komisi atau AKD pun, satu AKD yang memang secara spesifik menangani atau bertanggung jawab tentang dana transfer daerah ini. Nah, saya bukan karena waktu di Komisi 2, tapi kan yang menjadi pembina kepala daerah itu kan Kementerian Dalam Negeri yang mintanya Komisi 2. Nah, harusnya kita tuh punya mekanisme dana transfer DAU dan DAK itu kan harus dievaluasi tiap tahun. Kalau misalnya ada kinerja kepala daerah atau daerahnya bagus, dia harus ada reward dong. Iya kan? Nah kalau misalnya sebaliknya harus ada punishment. Nah ini kan kita nggak tahu nih, dana evaluasi itu naik, DAU, DAK turun itu karena apa? Atau karena memang kemampuan lobby dari kepala daerahnya, makanya katanya waktu itu banyak sekali kepala daerah yang lebih banyak di Jakarta daripada di daerahnya, atau apa? Itu satu soal. Nah yang kedua, memang dibutuhkan kemandirian masing-masing daerah untuk mengelola kapasitas keuangan itu. Nggak melulu harus tergantung dari pusat gitu. Nah harus dicari memang potensi-potensi ekonomi di daerah itu seperti apa, termasuk kemampuan leadership kepemimpinan kepala daerah yang inovatif dan kreatif gitu loh. Nah kejadian ini itu terjadi pada 3 dan keempat hal berikutnya. Pertama soal mau gampang saja, instan ya Pak. Instan, ya kan? Ya udahlah daripada pusing nyari-nyari sumber yang lain atau memikirkan yang susah-susah, gampang aja kita tarik aja dari rakyat. Nah dia lupa mereka tuh terpilih dari rakyat, ya gitu. Dan kalaupun misalnya mau diterbitkan kebijakan itu, tanya rakyat dulu gitu loh, rakyat setuju apa enggak gitu kan? Nah ini kan enggak nih, langsung main tetapkan 2.000, 1.000, 200, 400 dan segala macam. Nah yang ketiga komunikasi, komunikasi politik gitu. Nah oleh karena itu menurut saya ini simptom saja, fenomena gunung es aja, cuman hanya muncul Pati, Jombang, Cirebon. Dan menurut saya ini mungkin hampir sama. Nah oleh karena itu ini nggak bisa dibiarkan terlalu lama. Nah ini setuju, nggak bisa dibiarin terlalu lama. Saya ke Pak Trubus Rahardiansyah dari sisi pengamat kebijakan publik. Karena waktunya kita nggak panjang, sementara kebijakan ini kan sudah kadung disampaikan ke masyarakat. Yang baru bilang batal ya Pati sama Jombang, itu pun sudah banyak amarah publik. Apa yang bisa dilakukan? Ya harus dilakukan, pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan terhadap TKD itu sendiri. Karena kan selama ini sebenarnya TKD itulah yang memancing daerah-daerah itu melakukan pemekaran. Ini kan menjadi yang nggak pernah ada kajian, walaupun kajian akademis sudah ada, tetapi ini kan tidak pernah menjadi pertimbangan government. Yang kedua ya menyambung ke Mas Doli tadi bahwa memang dibutuhkan namanya ini Mbak entrepreneur government, di mana kemudian pemimpin itu harus inovatif kreatif, jangan apa-apa instan. Ini harus ada, kan sebenarnya ada layanan misalnya sumber-sumber lain itu melalui PPP, Public Private Partnership misalnya, atau KPBU kerjasama pemerintah badan usaha, itu bisa dilakukan. Tapi yang dilakukan mereka karena nggak mampu untuk itu. Yang ada adalah biasanya kita menerima sekian, kita ngabisin, kan kalau menghabiskan sesuatu yang sudah ada ya tentu semua orang bisa. Ini nggak ada pikiran untuk itu. Nah yang ketiga memang saya melihat bahwa pemerintah pusat itu sendiri seperti ada pembiaran. Jadi biarkan karena dia menganggap itu sudah otonomi daerah,
Jadi urusan keuangan udah dikasih saja. Sudah nanti nggak ada tadi evaluasi apapun nggak ada. Apakah digunakan betul untuk itu nggak ada. Terus yang ada itu laporannya hanya sifatnya selama ini kan kebijakannya memang itu bottom up. Jadi dari bawah diusulkan. Kan setelah dirubah dengan pola yang baru namanya top down. Nah, ini kemudian seolah-olah menjadi benturan. Padahal itu segala sesuatunya kalau ada komunikasi publik tadi yang bagus, nggak ada itu istilah seperti itu. Karena di mana-mana di seluruh dunia teorinya ya soal desentralisasi, sentralisasi itu adalah masalah komunikasi. Bagaimana komunikasi itu berimbang. Nah, persoalan yang ketika ini memang munculnya arogansi, munculnya kesewenang-wenangan otoritas yang disalahgunakan menurut saya lebih kepada ini perpaduan politik yang mengarah kepada seperti kebanggaan karena kita koalisi, kita partai besar, kita itu yang seringkali dimunculkan di daerah-daerah dan ini seringkali menjadi trigger bagi mereka untuk membuat kebijakan yang sesungguhnya ya kata dapatnya mencekik rakyat itu gitu loh. Karena memang dia nggak punya sense of crisis, tidak ada pikiran bagaimana mengembangkan suatu wilayah yang dia punyai dan dia tidak tahu bisa berbuat apa-apa. Dan itu anehnya baik eksekutif, legislatif semuanya kayak publik melihatnya kayak ngegongi gitu. Oke, semuanya kok semuanya malah yang ngedukung padahal rakyatnya tercekik. Itu yang menjadi problem. Bang Doli, karena sudah banyak pergerakan di masing-masing daerah, jangan sampai kan ini makin tidak kondusif. Ya makanya kalau kami di DPR khususnya Komisi 2 kita akan minta di pimpinan Komisi 2 dalam rapat internalnya besok di hari pertama kedua masa sidang ini itu akan kita mengundang Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri untuk membahas soal ini. Nah sebetulnya di masa sidang kemarin kita udah bahas tentang soal dana transfer daerah ini ya. Kita minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan assessment gitu, terus kajian bagaimana nih kita mengatasi soal kelemahan-kelemahan ekonomi yang terjadi di daerah ini, gitu ya. Nah, ini tindak lanjutnya ini. Jadi artinya kemarin kita udah bahas, ini ada kasus harus semakin serius lagi, ya. Harus ada solusi, ya, harus ada konsep baru tentang soal hubungan antara pusat dan daerah terkait masalah keuangan ini. Nah, artinya pemerintah pusat kalau Pak Trubus lihat nggak bisa dong angkat tangan bilang bahwa nggak ada hubungannya antara efisiensi misalnya antara transfer ke daerah yang berkurang dengan adanya gejolak di berbagai daerah dinaikannya pajak di sejumlah daerah. Iya nggak bisa karena pada akhirnya kan misalnya ini taruhlah seorang bupati ini kan harusnya naik ke atas melakukan semacam konsultasi publik dulu. Konsultasi dengan atasannya kan siapa? Gubernur kan, gubernur itu kan BPP, wakil pemerintah pusat di daerah. Kemudian di atas ini ada namanya Kemendagri. Di Kemendagri itu ada namanya Dirjen Bina Keuangan Daerah. Kan harusnya ada konsultasi semacam itu. Belum ada otonomi daerah juga ada di situ. Sehingga mereka saling ada semacam kalau saya naikkan sekian, orang jawab piye kan gitu akibatnya apa yang harus saya lakukan kan harusnya ada seperti itu. Nah di satu sisi pemimpinnya kan harusnya ke bawah. Ini kan kalau belajar dari Pati itu kan hanya masalah struktural saja, artinya dia hanya kepada camat, lurah, ya mereka yes aja gini-gini ya, tapi kan karena mereka struktural. Coba bicarakan dulu dengan kepala daerah, komunitas-komunitas yang ada di situ, para petani bagaimana seperti apa, kan harusnya seperti itu sehingga didengarkan. Nah ini kemudian baru kalau sudah ada kesepakatan dibuatlah semacam ini dulu uji coba, testing the water dulu, tes dulu seperti apa, cek ombak, bener nggak ada reaksi ini, kalau nggak ada reaksi baru menjalan jalan lagi. Kalaupun mau naik sekitar 500 atau mau 1000% pun bisa dilakukan kan itu secara bertahap kan aturannya cuma 3 tahun, minimal 3 tahun pajak itu dievaluasi. Nah itu 3 tahun dinaikkan, tapi kenaikannya jangan mencolok. Hampir semua aturan kan cuma 20-100% paling tinggi. Lah kalau di atas 100% ya orang akan menjerit, Mbak. Iya akan menjerit karena banyak warga yang bilang bahwa ini jahat. Bagaimana tidak masyarakat tuh taunya saat bayar PBB loh. Kok jumlah saya jadi segini? Bang Doli, emang seberapa terdesaknya sih kalau di DPR lihat kondisi daerah kok sampai tidak ada sosialisasi sama sekali, masyarakat nggak tahu tiba-tiba di bilnya ada harus naiknya ratusan sampai. Nah itu kelemahannya tadi saya katakan. Jadi pertama soal komunikasi bagian dari leadership, yang kedua memahami mekanisme terhadap pengambilan kebijakan. Itu yang saya pernah katakan. Kalau misalnya ya keinginan atau kebijakan ini mau diterbitkan melalui mekanisme yang tepat, mungkin tidak sebesarnya reaksinya. Misalnya, bicarakan dulu dengan DPRD. Dan biar kuat, bukan lagi perbub, tapi mungkin perda, kalau disetujui oleh DPRD. Nah DPRD pasti
kalau kemudian ini disampaikan konsep, dia akan tanya dulu tuh pasti sama konstituennya, ada hearing dulu, ada uji publik dan macam-macam sebelum peraturan itu diterbitkan. Nah itu kan kita bisa dengarkan feedbacknya. Nah kalau pada saat kita dengar feedback itu banyak nggak setuju, ya ditinjau ulang kebijakannya, sampaikan ke Bupati, ini nggak bisa. Nah ini kan enggak nih, DPRD pun di bypass juga, dia terbitkan perbub naik sekian ratus %, habis itu ada reaksi masyarakat, dia tantang pula, kemudian sampaikan ke gubernur udah bilang tolong ditinjau ulang. Bahkan Pak Prabowo kemarin udah katanya juga kan berapa hari yang lalu, itu tolong jangan diteruskan. Tapi masih terus juga. Nah jadi udah complicated jadi masalahnya soal Pati ini. Beda kan dengan kasus yang lain ya. Kalau komunikasinya bagus dan kemudian didengar pendapat masyarakat, mungkin saya nggak selalu ini. Tapi itu kan di hilir. Nah hulunya tadi itu menurut saya masalah tadi soal bagaimana kita mengatur soal hubungan keuangan pusat daerah yang betul-betul proporsional. Nah sementara ini apakah transfer ke daerahnya ya tidak diefisiensikan dulu begitu? Mungkin nggak atau nggak mau itu sudah diketok palu dari pemerintah pusat nggak bisa apa-apa, sekarang bolanya di daerah. Ya enggak, tapi sebenarnya begini, kalau memang akibat ini disebabkan karena tadi kebijakan efisiensi, itu yang saya katakan tadi belum tentu benar. Karena sepahaman kita, Pak Presiden dalam mengambil kebijakan efisiensi itu kan pasti juga mempertimbangkan faktor-faktor atau variabel-variabel yang tidak mengurangi kepentingan rakyat. Kan visinya Pak Prabowo itu, gitu ya. Nah, makanya itu yang kita cari tahu. Kita nggak boleh dulu kemudian mengatakan ini sebab dari itu. Kalaupun misalnya iya ya, katakanlah gitu ya. Ini kan namanya gubernur, kemudian bupati, wali kota, itu kan juga secara implementasi kebijakan perpanjangan tangan pusat kan. Jangan dong kemudian misalnya dia punya problem sendiri di daerah, nggak bisa diatasin, ya, di atas nggak dia kasih tahu, kemudian di bawah dia tekan, begitu ini dia bilang nih gara-gara efisiensi, nggak boleh gitu juga. Itu tadi saya katakan soal leadership, soal kemampuan, kreativitas, inovasi macam-macam yang nggak ini gitu. Nah, tapi terlepas dari itu kita kembali saja menurut saya ini harus cepat diselesaikan, jangan dibiarkan lama-lama karena ini akan jadi snowball nih. Ya kan? Ini pasti besok kalau nggak diambil alih oleh pemerintah pusat, dibicarakan di di pemerintahan dan sama dengan DPR, ini akan terus nih keluar nih satu-satu gitu. Pasti. Nah, makanya oleh karena itu kita cari nih solusinya. Ini kasus yang menurut saya bagus untuk meyakinkan kita semua bahwa hubungan pusat daerah kita ini atau potensi daerah nanti bisa kemana-mana nih, bisa soal nanti bisa ke pemekaran, bisa juga nanti soal kepala daerah ini pemilihan langsung atau DPR, karena ini pasti ada hubungannya semua nih nanti, gitu loh. Betul. Nah, untuk masalah yang ini dulu Pak Trubus, kan ini sudah terjadi di berbagai daerah. Kok ya kayak janjian begitu kan masyarakat ternyata begitu. Di Pati ternyata nggak cuma Pati doang, ada Cirebon, ada Bone dan lain-lain. Apa sih yang menyebabkan kok tidak bijak sekali pemimpin di masing-masing daerah banyak lagi nggak cuma satu? Iya, saya melihat ini semua persoalannya tidak ada koordinasi kerjasama yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pusat. Dalam ini Kemendagri, kan artinya kan ketika daerah-daerah itu memutuskan, harusnya kan dia memantau tahu kondisi yang terjadi di bawah. Nah karena apa yang di bawah ini memutuskan sendiri, ini karena ada masalah kemudian seolah ini nggak ada hubungan sama sekali, padahal itu sesuatu ada korelasinya. Ada missing chain dong, ada missing link gitu. Iya, ada missing link, ada benang merah lah katakanlah seperti itu, sehingga yang kita lihat adalah bagaimana kemudian ketika kebijakan itu dibuat, itu tidak berdiri sendiri, itu kan satu kesatuan. Publik itu melihat yang namanya kebijakan pemerintah, ya pemerintah itu pemerintah pusat mau pemerintah daerah, tahunya dia pemerintah. Pemerintah. Kok saya suruh bayar pajak sekian. Dulu saya bayar pajak cuma 1 juta, tiba-tiba saya disuruh bayar 5 juta. Waduh, ini pemerintah kurang ajar amat ke saya kan gitu. Dalam hati kan seperti itu. Nah, keluhan-keluhan semacam ini harusnya kan dikasih semacam channel aduan. Bagaimana ketika Anda nanti ada persoalan, silahkan mengadukan ke sini. Ketika aduan terus ditindaklanjuti, diselesaikan secara baik-baik, dipanggillah orang itu, diberikan pengertian, pemahaman. Ini kan harusnya ada istilahnya channel-channel di mana kemudian ruang-ruang publik untuk mereka saling berkomunikasi. Nah, antar daerah ini sepertinya memang ini jadi persoalan, apakah kenaikan itu merupakan
bentuk sensasi atau itu merupakan solusi kan jadinya seperti ini, karena orang berpikir mereka berlomba-lomba untuk ini, wah itu sensasi sekali karena 1000% naiknya kan sensasi, tapi yang saya mengatakan itu solusi menghadapi kekurangan uang, PAD-nya rendah macam-macam. Padahal yang namanya soal pajak restribusi itu kan berkaitan langsung terhadap publik. Kenapa tidak melakukan satu kehati-hatian di dalam membuat kebijakan itu? Artinya publik nanti ditanya dulu kan, tanya apa sih sesungguhnya, mau nggak seperti ini? Kalau nggak mau ya sudah, ada feedback dulu harusnya. Iya, ada feedback dulu. Tapi kan masalahnya kalau itu yang dilakukan kelamaan, Mbak. Ini kan dihadapkan karena apa? Karena kebutuhan. Misalnya kan di Pati PAD itu APBD-nya sekitar 36 miliar katanya gitu. Nah, untuk pengeluaran kos macam biaya birokrasi itu hampir nyaris 200 miliar. Apakah siapa kepala daerah pun akan pusing di situ. Nah, itu gimana? Itu. Jalan tengahnya solusinya untuk publik juga tidak terbebani, nggak dapat beban dari pemerintah, sementara pemerintah daerahnya harus putar otak seperti apa sih yang disebut inovatif dan juga kreatif dalam waktu singkat untuk menutupi jumlah anggaran yang dibutuhkan, apa yang harus dilakukan. Tapi usai jeda di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama Ahmad Doli Kurnia, anggota Komisi 2 DPR RI, dan juga Pak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik. Kita balik lagi ke yang tadi ya. Karena tadi apakah ini sensasi atau solusi? Yang jelas pasti sensasi lah. Kalau sekarang sudah banyak kemarahan publik karena sudah ketok palu baru dibilangin ke publik. Nah, tapi solusinya apa sih, Bang Doli? Karena kan di sisi lain pasti pemerintah daerah juga butuh anggaran itu. Tadi kan paling cepat ya mintain aja ke publik. Jadi mau apapun itu, sensasi atau solusi, nggak boleh beban itu dikasih ke rakyat. Itu dulu prinsipnya. Itu setuju. Ya, mau sensasi kek, mau solusi kek, gitu ya. Nggak boleh solusi kemudian nekan rakyat. Nggak boleh itu. Nah, yang kedua sebenarnya ini saya dari perspektif politik ya. Dulu kan calon-calon kepala daerah ini merebut simpati pada masyarakat. Kampanyenya bagus-bagus, manis-manis. Nanti Pati mau kita buat begini, tidak akan ada kenaikan, nanti potensi daerah kita ambil dari sini, segala macam gitu. Ya kerjakan aja itu, gitu loh. Nah, kemudian kalau jawabannya, saya nggak bisa ngerjakan itu, lah kenapa kemarin? Emang nggak tahu situasi daerah kita mau jadi kepala daerah, kan harusnya sudah tahu dong. Kita mau menempatkan diri kita pada satu daerah, kemudian kita berjanji untuk memajukan daerah itu pasti kita udah tahu dong. Kalau nggak kita nggak berani kampanye, nggak berani jadi kepala daerah, kan gitu loh. Nah makanya semua janji kampanye itu konsep yang pasti sudah dirumuskan sejak awal pada saat kampanye, ya dikerjakan saja. Yang terutama untuk meningkatkan kapasitas daerah. Ya tentu bicara lebih detail, ya apa yang ada dalam potensi di dalam daerah itu yang harus dioptimalisasikan kan. Nah kalau kemudian perlu ada koordinasi komunikasi dengan kebijakan pemerintah pusat, ya disampaikan saja. Misalnya pembinanya ke Kementerian Dalam Negeri. Eskalasi dong gitu, harusnya gitu ya. Kan? Atau kemudian misalnya dibutuhkan koordinasi dengan kementerian teknis yang lain gitu. Nah itu yang harus dikerjakan untuk mencari solusi. Nah bukan nggak boleh kita naikkan pajak, boleh, tapi satu ada mekanismenya, ada caranya, diatur kapan mungkin bertahap, tidak semua diberlakukan pada seluruh rakyat gitu. Ada mekanisme penerbitan peraturannya, ada komunikasi politik. Nah, saya kira tempat lain juga pasti juga banyak yang berhasil juga ya. Dalam menangani masalah-masalah peningkatan kapasitas keuangan daerahnya gitu. Nah kalau dari Pak Trubus apa solusinya yang bisa dilakukan dalam waktu dekat? Iya, solusinya hampir sama, itu potensi, tetapi ini persoalannya bagaimana kemudian kemampuan dari elit-elit di daerah itu untuk berkolaborasi memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi itu. Karena seringkali ego sektoral ya kan itu menjadi problem, ego politik. Klasik ini ya. Nah, masalah klasik, ada budaya-budaya struktural feodal yang sebenarnya mereka tertanam. Ini kan sesuatu yang sulit, ada ewuh pakewuh orang Jawa itu, sehingga mereka ketika mereka mau duduk bersama itu nggak mau, padahal watak kita sebenarnya kan gotong royong, semuanya kan bisa bersama. Tapi ini persoalannya adalah bagaimana kemudian ketika memang demokrasi parpol, sehingga parpol-parpol ini kan juga mendorong agar terjadi ada kompetisi-kompetisi yang dilahirkan di situ, sehingga membawa situasi di mana kemudian ketika kebijakan itu dibuat untuk menunjukkan ini loh
dari kami, ini loh yang kami ada kan gitu. Ya. Jadi eksesnya ini gue. Nah ini yang menjawabkan kemudian apa yang terjadi adalah tidak ada selaras memang dengan kehendak publik, padahal kehendak publik itu sesungguhnya yang menentukan, tetapi kehendak publik itu sendiri kan sudah terpolarisasi Ya, karena pilihan-pilihan tadi kan, pilihan pada saat pilkada itu. Tapi yang jelas yang disepakati bersama, publik harusnya ada di nomor 1 dalam membuat kebijakan ya. Iya. Iya. Harus jangan sampai mau kampanye baru cari-cari masyarakat dukungan, giliran begini. Karena publik kebijakan dukungan. itu kan yang paling Ya. nanti diterapkan kan untuk masyarakat. Ya, betul. Makanya tanya dulu ke mereka kan gitu. Jangan sampai membebankan rakyat, dan ini semua kebijakan harus ditinjau ulang ya. Kalau tidak, ini akan menimbulkan kemarahan yang lebih besar lagi. Iya, iya. Gitu. Terima kasih Bang Doli, terima kasih Sama-sama. Pak Trubus. Terima kasih sudah disapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara.